Hai Tokonot, selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 5 sampai 11 Agustus 2024. Ya, seperti biasa kita akan membahas tentang market kondisi di minggu ini sama minggu kemarin. Nah, jadi Tokonot barangkali kalau pengen menyimak boleh ya nanti bisa join ke grup toko kripto Telegram. Nanti kita biasa live record di sana setiap hari Senin jam 2 siang. Nah, oke, langsung aja paling ya kita mulai. Di minggu kemarin sebenarnya ada apa sih Mas? Kok bisa-bisanya market crash gitu? Karena aku nyangkut nih gitu. Misal ya, atau pernah ngerasa gitu. Ya kita bakal bedah di sini secara lengkap dan pastikan Tokonauts menyimak dari awal sampai akhir karena ya ada beberapa hal yang Tokonauts perlu tahu bahwa kondisi market seperti ini tuh kira-kira gimana sih gitu untuk uh, apa namanya respon kita gitu ya. Langsung aja aku bakal tunjukin ke Tokonauts semua. Tokonauts bisa lihat di toko news di toko kripto ya, di mana di sini ada beberapa berita yang akan diupload ya. Dan kenapa sih coin market itu mengalami kenaikan yang sangat-sangat penurunan ya yang sangat-sangat dalam? Kenapa Mas gitu? Ya karena salah satunya adalah ketakutan global terhadap resesi. Oke. Okay? Yang ditakutkan apa sih Mas dari resesi gitu ya? Ya jelas ketika resesi itu terjadi maka barang-barang akan mahal, kemudian lapangan pekerjaan tidak akan tersedia secara luas, kemudian ada lagi ketakutan kondisi ya investasi juga salah satunya, terutama di stocks atau saham. Nah, kalau kita bicara tentang saham ya, dimana kita kalau cek di Nikkei ya, Nikkei ini merupakan salah satu uh, IHSG tapi versi Jepang ya, dimana di sini kita bisa lihat ya comparingnya kenapa kok market crypto tuh crash dalam banget ya, karena ada Nikkei ini, Nikkei 225, di mana Nikkei 225 ini adalah indeks ya, indeks di bursa saham Tokyo. Nah, kalau kita lihat ya di sini udah mengalami penurunan sekitar 12,4% dalam waktu satu hari saja gitu. Ini jujur untuk sekelas pasar saham ya, untuk IHSG itu sudah sangat-sangat dalam gitu loh ya, atau apa istilahnya ya IHSG versi Jepang lah ya. Nah itu kemudian kalau kita comparing dengan beberapa indeks lainnya seperti Hang Seng, kemudian ada lagi komposit, kemudian ada lagi Sensex ya, di mana ini di Asia terutama di China itu mengalami penurunan juga. Dalam artian ya kondisi global saat ini itu sedang dalam kondisi yang menurutku kurang baik gitu loh. Ya, kurang baik karena market yang apa ya yang ketakutan global itu tadi gitu loh. Maka berefeklah ke pasar kripto. Kemudian ada lagi Eropa. Kalau kita lihat based on Eropa, ya ini ada DAX, ada FTSE, CAC, kemudian ada IBEX dan Eurostoxx. Itu juga mengalami penurunan dalam waktu satu hari saja dengan rata-rata 2%. Ya ini kalau aku lihat sih memang apa ya kondisinya memang ya kurang baik lah ya, dan itu berefek ke pasar kripto, apalagi pasar kripto adalah pasar global yang open 24 jam sehingga responnya antara institusional dengan uh, apa namanya dengan portofolionya sekarang ini kan banyak institusi yang portofolionya campuran ya, bukan hanya di saham saja tapi mungkin ada juga di kripto dan ada juga di aset-aset berharga seperti emas dan sebagainya macam. Nah, karena ada portofolio campuran itu tadi, makanya pasar kripto berpotensi turun. Oke, okay? Pertanyaannya kapan rebound? Nah, kita bakal bahas nanti. Oke, okay? Nah kita lihat dari sisi trend weekly-nya. Jadi secara weekly itu merah semua ya, di toko kripto merah semua. Dan yang hijau cuma Pax Gold dan Gifto selama weekly, oke? Okay? Dan ya apa namanya? Ya cuma itu aja sih gitu. Bahkan selanjutnya itu diisi oleh stablecoin ya, ada FDUSD, ada USDC, DAI, Tether, ada Pax Dollar. Nah itu, jadi Tokonas perlu yang namanya apa diversifikasi lah ya gitu ya. Mau diversifikasi apapun saham juga ya turun teman-teman ya. Jadi
sekarang itu plannya apa Mas? Gitu. Nah, plannya kalau aku lihat seperti ini adalah ya kita tidak mau kita tidak mau tidak mau itu mulai DCA untuk menentukan harga yang kita dapat itu jauh lebih rendah. Oke. Ketika harga rata-rata pembelian kita rendah, maka kita bisa exit sepenuhnya atau mungkin mau masuk ke kripto lagi tanpa harus kita kayak gini deh. Kita ambil contoh Bitcoin, kita beli di 60.000 dan sekarang Bitcoin di harga 52.000. Artinya ketika Bitcoin mencapai kita DCA di harga sekarang ini sampai ke harga 55.000 kita udah BEP, break even point, dan ya teman-teman nggak harus nunggu di harga 60.000 gitu loh. Itu makanya fungsi DCA gitu. Atau kalau mau staking ya bisa aja ya, karena Toho Crypto ya sebentar lagi ya akan merilis fitur terbarunya yaitu staking gitu. Ini ada banyak banget koin-koin. Tokonos tinggal cap-cip aja lah ya untuk koinnya, karena kalau dilihat dari sisi technical fundamental kayaknya market sekarang kurang bisa dianalisa dengan baik. Oke. Mau bicara fundamental juga kurang baik karena market sekarang itu driven by fear gitu loh, ketakutan. Jadi mau technical mau fundamental kurang akurat lah istilahnya gitu. Oke, langsung aja kita ke performa ya minggu lalu nih. Kira-kira bagaimana sih? Nah, last topik budgetnya minggu kemarin itu ada SUI, IPX, AVI, SYS, dan OM ya tanggal 29 sampai 4 Agustus. Di mana ada actual profitnya memang minus semua, tapi minusnya itu cuma 2 sampai 3% aja. Artinya apa? Jika dibandingkan dengan harga recentnya, SUI itu 0,5276, sedangkan entry-nya di 0,72. Andaikan kita tidak kena atau kita tidak pasang stop loss, itu minusnya mungkin di angka 30%-an ya. Ini cukup dalam banget lah untuk SUI. Kemudian ada lagi ada IPX, AVI, SWS, dan OM. Berlaku juga sama. Jangan over trading ya, Tokonots itu. Kemudian ke last bad weekly watchlist-nya minggu kemarin yaitu ada CTK, Lista, INS, IGG, dan STMX. Di mana actual loss-nya ya Tokonots bisa lihat sendiri 40%, 50%. Oke. CTK 27%. Tak rasa ya emang market kondisinya emang jelek. Kemudian ada lagi topik watchlist-nya minggu ini. Disclaimer, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual ya. Ada Ethereum, ada TIA, ada SEI, ada SRP, ada ICP. Oke. Untuk area potensial profitnya ya agak gede-gede banget karena memang kondisi pasar saat ini ya kurang baik gitu loh ya. Harapannya Tokonots berhati-hati. Gitu. Untuk pasar spot tak rasa masih cukup aman, cuma untuk pasar derivatif yang kurang aman. Gitu. Jadi ini Tokonots bisa lihat, dan itu aja untuk bad weekly watchlist-nya minggu ini. Tak rasa ya dengan kondisi market seperti ini kayaknya belum bisa untuk technicalnya ya Tokonots, terutama untuk bad karena bad weekly watchlist itu kita melihat dalam kondisi ya normal. Oke. Mau ada token unlock itu bisa menjadi faktor perhatianku ya, token unlock. Kemudian ada lagi beberapa berita terkait dengan partnership dan sebagainya macam itu masuk ke dalam faktor yang kuanalisa di bad weekly watchlist. Kalau dengan kondisi seperti ini, jujur memang susah ya. Mau fundamental sebagus apapun juga akan ikut keseret gitu. Nah, kita langsung ke teknikalnya. Yang pertama adalah Ethereum. Nah, Ethereum ini ya kita bisa lihat di sini ya secara teknikal memang kurang baik. Gitu. Pertanyaannya gimana sekarang ini Mas? Kalau sekarang ini tak rasa lebih baik ya, lebih baik itu kita nunggu sampai Ethereum itu bergerak di atas $2.400 ya untuk Ethereum dengan target area taking profit di $2.652. Oke, ini area taking profitnya dengan potensi plus sekitar 10,64%. Kemudian ada lagi TIA, Celestia. Nah, Celestia ini juga kita masih nunggu, masih nunggu area entry-nya. Itu pun kalau Tokonots masih punya aset ya untuk DCA.
Kalau nggak punya ya udah sabar aja gitu. Kemudian ada lagi ada Sei. Sei ini ya kita masih lihat lah ya, dia secara tren masih bearish, bahkan candlestick di time frame 4 jam di hari Senin 5 Agustus ini jam 3 sore ini merah ya. Ya kita masih wait and see closingannya gimana. Kalau merah ya berpotensi untuk lanjut turun gitu. Jadi harapanku buat Tokonot berhati-hati untuk kondisi pasar seperti ini. Kemudian ada lagi Ripple. Ripple ini masih trennya bearish walaupun di sini ada area supportnya. Masalah ini udah breakdown dari support. Jadi SRP ini ya hampir sematokan lah. Kita masih wait and see untuk di minggu ini. Kalaupun sudah masuk area entry ya Tokonot harap lihat lagi secara konfirmasi candlestick selanjutnya. Gitu. Kemudian ada lagi ICP. Nah, ICP ini udah masuk ke area entry ya, Tokonot di 6,968 dan bahkan hampir menyentuh stop loss. Gitu. Jadi pastikan Tokonot selalu memperhatikan kondisi pasar sekarang ini. Jangan sampai asal masuk aja. Gitu. Walaupun memang secara tren kalau kita lihat ya, apakah alt season itu bisa berpotensi terjadi? Mungkin di September, karena apa? Suku bunga bakal diturunkan di sana gitu. Jadi suku bunga diturunkan tuh efek dominonya itu gede banget jujur. Makanya ya kita masih menunggu berita itu. Jika ada negara yang bangkrut, ya itu bakalan PR banget sih itu sih. Pasti market lanjut tren turun gitu. Itulah kelima koin berpotensi bearish. Pastikan Tokonot ya selalu gunakan dana dingin. Jika sudah terlanjur nyangkut, harapannya Tokonot selalu memulai untuk DCA dengan nominal kecil terlebih dahulu. Jangan all in, pastikan pelan-pelan aja masuknya, jangan terburu-buru. Oke, itu aja dari aku untuk sinyal ngobras edisi ini. Pastikan Tokonot analisa lagi ya, disclaimer Dior bahwa ya semoga bahwa market sekarang itu tidak bisa diprediksi secara jelas ya. Jadi itu aja, see you guys.